Shalom mempelai Kristus. Shalom. Shalom dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di dalam program Kuasanya Tidak Terbatas. Kita semua paham betul bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita, kehendak kita, bahkan standar kita. Karena standar Tuhan berbeda dengan standar kita. Mari kita jangan sampai menghambat kehendak Tuhan yang besar yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita. Kita mau membuka diri sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk Tuhan beracara di dalam hidup kita. Baiklah, sebelum memulai acara kita bersama-sama berdoa bersatu hati. Bapa kami yang penuh dengan kasih, pencipta langit dan bumi, betapa kudus dan mulianya nama-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu penuh dengan ucapan syukur. Syukur karena kami telah Engkau kasihi. Ampuni kami kalau kami terkadang terlalu banyak khawatir sehingga kami jauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami mau terus mendekat kepadamu agar kehendak-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Ini doa kami, terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Percaya kami hanya padamu.
Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Shalom, nama saya Grace Primadona, biasa dipanggil Dona. Saya berjemaat di Gereja Betani. Saya adalah seorang istri dengan 2 orang anak laki-laki. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat bersaksi melalui acara Kuasa-Nya Tak Terbatas. Saya berasal dari Salatiga dan saya bersekolah di Salatiga. Latar belakang pendidikan saya adalah FKIP jurusan Bahasa Inggris. Saat ini saya bekerja di Solia Hotel Yasodipuro Solo. Saya sudah bekerja di dunia perhotelan kurang lebih selama 20 tahun. Alasan saya kenapa saya senang bekerja di dunia perhotelan sebenarnya sangat sederhana. Karena sejak kecil saya sering diajak oleh orang tua saya, oleh papa saya. Jadi setiap weekend kami selalu menyusul papa saya bekerja di luar kota dan tinggal di hotel. Dan pada saat saya menginap di hotel, saya melihat dan memperhatikan bahwa ini karyawan-karyawan di hotel ini kok rapi-rapi sekali gitu. Dan saya sangat tertarik dengan kerapian mereka, bajunya bagus, kemudian mereka sering bertemu dengan banyak orang dan lain sebagainya. Itulah yang membuat saya tertarik mengapa saya selama 20 tahun ini bekerja di perhotelan. Dan sampai sekarang dari awal saya lulus kuliah sampai dengan sekarang saya masih bekerja di dunia perhotelan. Di sini saya akan menceritakan bagaimana Tuhan menolong saya di dalam dunia pekerjaan dan bagaimana Tuhan menyertai saya pada saat-saat yang susah, juga bagaimana Tuhan membawa saya keluar dari zona nyaman saya selama saya bekerja di dunia perhotelan. Karir saya mulai dari pertama saya bekerja di perhotelan adalah saya bekerja di Solo dengan memulai karir sebagai operator, di mana tugas operator itu adalah menjawab telepon yang masuk, kemudian mentransfer telepon yang masuk ke tujuan yang akan diinginkan, dan juga selalu mengecek acara-acara TV apa yang disiarkan di kamar-kamar seperti itu. Itu saya jalani daily secara rutin, kurang lebih 2 bulan.
Dan kemudian setelah 2 bulan itu Tuhan mempercayakan saya untuk naik jabatan, naik posisi, dipromosikan sebagai sales eksekutif. Dan dari itu saya bekerja sebagai sales eksekutif selama kurang lebih 3 tahun. Dari awal saya sebelum menikah sampai dengan saya menikah. Dan kemudian akhirnya saya dipercaya Tuhan untuk mengandung anak pertama. Dan oleh suami saya, karena saya masih harus menempuh perjalanan pulang pergi dari Salatiga ke Solo, sehingga suami saya meminta saya untuk sementara ini berhenti sampai dengan melahirkan. Nah, setelah melahirkan ternyata di Salatiga ada salah satu hotel baru, hotel resort yang baru buka, dan pada saat itu saya melamar ke sana. Dan puji Tuhan saya diterima bekerja di hotel resort tersebut dengan posisi sebagai sales koordinator. Di sana saya bekerja selama 1 tahun, kemudian saya berpindah lagi ke salah satu hotel baru juga di Salatiga. Saya bekerja selama 7 tahun di sana sebagai sales marketing manager. Di hotel tersebut merupakan hotel yang paling nyaman untuk saya, di mana saya sehari-hari ya hanya melakukan daily routine saya tanpa ada tanda kutip challenge di situ. Sepertinya Tuhan membawa saya untuk keluar dari zona nyaman saya, karena memang di hotel tersebut adalah menjadi zona nyaman saya. Pada saat itu saya mendapatkan tawaran dari salah satu jaringan hotel internasional di Semarang, dan di sana saya dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Director of Sales. Pada saat saya akan memutuskan untuk berpindah dari zona nyaman saya ke hotel tersebut, saya sempat berpikir apa saya mampu gitu. Karena selama 7 tahun ini otomatis saya belum mendapatkan pengetahuan yang saya pikir itu belum cukup untuk saya menerima pekerjaan yang baru. Tapi ternyata dengan pertolongan Tuhan akhirnya saya menerima tawaran tersebut. Meskipun ada harga yang harus saya bayar, saya harus terpisah dengan keluarga. Meskipun itu saya tempuh pulang pergi, jadi dari Salatiga ke Semarang. Pada saat itu memang saya harus beradaptasi, dan adaptasi yang harus saya lakukan itu tidak mudah. 3 bulan pertama praktis saya berkonsentrasi penuh untuk melakukan adaptasi tersebut, dan puji Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk bisa melalui tersebut. Dari pekerjaan baru yang saya terima itu, pelan-pelan Tuhan mulai membukakan lagi kesempatan-kesempatan baru kepada saya. Sampai akhirnya singkat cerita saya bekerja di salah satu jaringan hotel internasional juga di Simpang 5. Di situ Tuhan mempercayakan saya menjadi Director of Sales. Dan di sana saya merasakan di Hotel Ibis tersebut saya banyak berkembang. Baik dari sisi pengetahuan saya, baik dari bagaimana cara saya untuk memimpin. Karena puji Tuhan juga saya mendapatkan salah satu GM atau pimpinan saya yang sangat support saya. Kebetulan beliau adalah perempuan, dan terus terang saja sampai saat ini yang bisa membuat saya sampai seperti sekarang ini adalah support dari pimpinan saya tersebut, dan pastinya juga karena campur tangan Tuhan. Setelah saya bekerja di Ibis, saya juga merasakan banyak yang saya dapat. Intinya adalah saya merasakan sangat nyaman bekerja di sana. Selain saya secara rutin mendapatkan training, kemudian segala satunya berjalan dengan baik. Sampai kemudian saya mendapatkan tawaran dari salah satu owner hotel di Salatiga. Beliau menawarkan saya untuk kembali ke Salatiga. Pada saat itu saya berpikir, saya sudah beberapa tahun memang meninggalkan Salatiga dan jauh dari keluarga. Ini ada penawaran baru dari saya. Buat saya pada saat itu, wah ini kebetulan. Akhirnya setelah kami ketemu dan kami melakukan interview dan lain sebagainya, akhirnya saya sepakati untuk menerima tawaran dari owner tersebut untuk kembali ke Salatiga. Pikiran saya bisa dekat dengan keluarga. Tetapi tentu saja sebagai seorang pekerja, saya tidak serta-merta menerima tawaran tersebut. Saya harus memastikan dalam sisi legalitasnya. Saya sampai kemudian dari pihak salah satu hotel di Salatiga tersebut mengirimkan agreement. Setelah saya baca dan saya cocok, akhirnya saya menandatangani agreement tersebut.
Setelah saya ada pegangan agreement tersebut, baru saya berani melangkah untuk mengajukan permohonan diri kepada Hotel Ibis yang sebelumnya saya bekerja. Sebelum pengunduran diri saya tersebut, saya baru saja mengikuti training dari Hotel Ibis. Oleh sebab itu saya memang salah satu konsekuensinya saya harus mengganti biaya training tersebut karena saya sudah mengajukan resign tidak jauh dari waktu saya ikut training. Nah, saya berpikir ya worth lah untuk misalnya saya harus mengeluarkan biaya untuk menggantikan training tersebut, itu worth bagi saya bisa dapat pekerjaan di Salatiga dan berkumpul dengan keluarga. Singkat cerita, akhirnya saya menunggu waktu sampai dengan batas akhir pekerjaan saya di Ibis. Saya ingat sekali itu 1 minggu sebelum saya mulai bekerja di pekerjaan baru saya di Salatiga. Saya mendapatkan WhatsApp dari salah satu pengelola hotel di Salatiga tersebut bahwa dari pihak hotel tersebut membatalkan secara sepihak kontrak saya tanpa ada alasan apapun. Saat itu jujur saya sangat syok, saya sangat terkejut karena saya itu tidak ada salah apa-apa, dan yang kedua kontrak juga sudah saya tanda tangani dan itu secara hukum sah. Tetapi tidak ada penjelasan apapun dari pihak hotel tersebut, dan hanya penjelasan yang dia sampaikan itu hanya yang tadi saya sampaikan, hanya melalui WhatsApp seperti itu. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak kehilangan pekerjaan. Ya meskipun ada rasa malu, akhirnya saya mencoba untuk menghubungi lagi GM saya di Hotel Ibis. Intinya adalah saya ingin apakah memungkinkan kalau saya ingin membatalkan surat resign saya. Sebenarnya dari pimpinan saya waktu itu beliau tidak keberatan. Tetapi karena itu jaringan hotel internasional, pada saat saya mengajukan surat permohonan pengunduran diri itu, surat itu sudah langsung dikirim ke pusat. Dan di pusat itu sudah diproses dan sudah disetujui. Intinya bahwa saya tidak bisa menarik kembali keinginan saya untuk tidak mengundurkan diri seperti itu. Saat itu terus terang saja yang ada di pikiran saya adalah, satu, saya kehilangan pekerjaan yang ada sekarang ini. Yang kedua, saya tidak jadi mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga, saya masih harus mengeluarkan biaya untuk mengganti training saya sebelumnya. Saya merasa hopeless waktu itu ya. Bahkan saya juga sempat, terus terang saja saya sangat marah. Saya bahkan sempat untuk akan memperkarakan salah satu hotel di Salatiga tersebut. Karena dari sisi legalitas saya sudah ada pegangan, saya sudah menandatangani kontrak dan kontrak itu sudah sah. Tapi pada saat itu saya dan suami mencoba untuk sharing dengan gembala sidang, dan pada saat itu saya ingat sekali Pak Hengki dan Bu Riki menyampaikan bahwa kamu diam dulu gitu. Maksudnya diam dulu nunggu Tuhan tuh maunya seperti apa. Dan ya meskipun dalam hati ini nggak terima ya, karena otomatis saya jobless, itu juga mengganggu keuangan keluarga. Karena selama ini keuangan keluarga kami topang berdua. Sejak saya tidak mendapatkan pekerjaan itu, otomatis pengelolaan keuangan hanya ada dari satu sumber, yaitu dari suami saya. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga. Dan yang paling berat bagi saya adalah karena saya sudah terbiasa bekerja, dengan tidak bekerja tersebut itu membuat saya menjadi stres. Karena tidak tahu apa, masak sudah, mengurus keluarga sudah, tapi masih tetap ada waktu-waktu kosong yang tidak bisa saya pergunakan. Seperti itu. Akhirnya resmilah saya jobless selama kurang lebih 4 bulan. Dan itu sekali lagi bagi saya adalah hal yang sangat susah. Nah, cuman Tuhan itu saya rasakan menolong kita dengan cara yang tidak kita sangka. Pada saat itu di tengah-tengah stresnya saya, suami saya dan anak-anak itu pengen menghibur saya. Pada saat itu suami mengajak saya untuk piknik, kalau bahasa sekarang piknik tipis-tipis, mengajak saya untuk berenang. Saya sebut saja ya, berenang di agrowisata Salib Putih waktu itu.
Setelah kami berenang segala macam, secara spontan itu salah satu anak saya menyeletuk, "Mah, kalau misalnya Mama ditawari jadi GM di sini, Mama mau enggak?" Saya bilang sama anak saya sama suami saya, "Enggak mungkin. Kalau mau jadi GM itu harus melewati beberapa fase lagi, maksudnya beberapa jabatan lagi. Dan Mama belum sampai ke sana. Kayaknya sih enggak mungkin kalau Mama jadi GM di sana." Terus anak saya, "Ini kalau seandainya loh Mah, kalau memang seandainya Mama jadi GM di sini, Mama mau?" Cara iseng aja saya bilang, "Ya maulah." Saya bilang begitu. Nah, kemudian setelah itu kami kembali seperti biasa dan aktivitas seperti biasa. Sembari saya juga tetap mengirimkan aplikasi-aplikasi ke beberapa hotel. Dan waktu itu saya juga hampir putus asa karena dari beberapa aplikasi yang saya kirim itu tidak ada satupun yang nyantol. Sampai kemudian suatu sore itu saya ditelepon oleh salah satu direksi dari Agrowisata Salatiga. Pada saat itu beliau menawarkan posisi sebagai General Manager di Agrowisata. Saat itu jujur saya tidak menyangka, karena memang saya tidak pernah melamar ke sana. Saya melamar ke hotel lain iya, tetapi kalau melamar ke Agrowisata saya tidak pernah melamar ke sana. Singkat cerita, saya dipanggil interview dan dari interview itu saya diminta oleh direksi untuk melakukan observasi di Agrowisata selama 2 hari. Dan di sana yang saya lakukan adalah saya mensurvei bagaimana pengelolaan manajemennya, bagaimana pengelolaan keuangannya, dan juga bagaimana kondisi properti-properti yang di sana. Selama 2 hari itu kemudian saya rangkumkan menjadi salah satu penilaian saya terhadap hotel itu dan kira-kira apa saja yang harus saya kembangkan untuk bisa menaikkan hotel tersebut. Akhirnya saya kumpulkan dan saya kirimkan melalui email. Nah, saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah menghendaki kita untuk ditempatkan di suatu tempat, itu prosesnya akan sangat mudah. Dan proses yang saya alami untuk masuk ke Agrowisata pada saat itu juga terbilang sangat cepat dan sangat mudah. Dan saya percaya bahwa campur tangan Tuhan itu nyata pada saat saya masuk ke sana. Saya kemudian berpikir, seandainya pada saat itu saya mengikuti kata hati saya untuk marah dan melakukan penuntutan kepada pihak hotel tersebut, saya yakin pasti ceritanya akan berbeda. Karena saya menyadari bahwa dengan kondisi-kondisi yang susah seperti itu, kelihatannya bagi saya, ternyata Tuhan mau membawa saya untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Yang selama ini belum pernah saya pikirkan menjadi seorang GM dan saya belum punya pengalaman mengenai itu. Nah, saya teringat oleh ayat yang ada di Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dari ayat tersebut saya belajar bahwa segala sesuatu yang bagi kita tidak mungkin, itu ternyata bagi Tuhan itu mungkin. Tuhan bisa membawa kita untuk sesuatu yang lebih besar, yang mungkin selama ini belum pernah kita bayangkan. Seperti itu. Selama mengelola agrowisata tersebut, itu memang banyak tantangan yang saya hadapi. Dan saya yakin kalau tanpa bantuan Tuhan, saya tidak akan mampu. Karena saya bekerja di agrowisata itu, saya harus merubah semuanya. Baik dari manajemennya, dari human resource-nya, dari sisi keuangannya, dari sisi strategi untuk marketingnya, dan lain sebagainya. Karena pada saat saya masuk ke agrowisata itu, agrowisata bukan merupakan sebuah hotel. Pada saat itu agrowisata masih merupakan sebuah tempat retreat. Dan itu menjadi challenge atau tantangan yang besar bagi saya, bagaimana saya bisa merubah rumah retreat itu menjadi sebuah hotel. Dan itu bukan sesuatu yang simpel, tetapi sesuatu yang membutuhkan usaha yang lebih besar. Dan yang tadi saya sampaikan, kalau tanpa campur tangan Tuhan, saya tidak akan sanggup untuk mengubahnya. Dan pelan-pelan saya mencoba untuk merubahnya dari sisi human resource-nya, dari sisi keuangan dan manajemennya. Dan puji Tuhan, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Meskipun saya sekarang
sudah tidak lagi bekerja di agrowisata, tapi saya mengucap syukur bahwa selama 3 tahun saya bekerja di sana, Tuhan menolong saya untuk bisa menjadikan agrowisata ini menjadi lebih bagus. Dan sekarang saya bekerja di Solia Hotel Yasodipuro sebagai General Manager. Dan pada saat saya bekerja di Solo ini pun, saya bekerja dari pre-opening hotel, jadi dari awal hotel belum jadi sampai dengan hotel sudah beroperasional. Tantangan yang saya hadapi juga tidak kalah susahnya dari waktu saya mengelola agrowisata, karena hotel baru, Hotel Solia Yaso ini berdiri di tengah-tengah pandemi, dan itu merupakan salah satu tantangan yang besar bagi saya. Tetapi sekali lagi saya merasakan campur tangan dan pertolongan Tuhan untuk saya mengelola hotel di Solo di tengah-tengah pandemi ini, meskipun mungkin hasil yang saya dapat belum semaksimal dengan kondisi normal, tetapi saya mengucap syukur bahwa pelan-pelan Tuhan membawa saya untuk bisa memberikan yang lebih baik pada perusahaan. Dari sisi penjualan kamar, dari sisi penjualan F&B dan food and beverage dan lain sebagainya, pelan-pelan sudah mulai bisa naik dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan yang saya mengucap syukur, kondisi-kondisi pandemi ini, hotel yang saya kelola tidak sempat untuk memperhentikan karyawannya, meskipun banyak hotel-hotel lain yang sampai mem-PHK-kan karyawannya atau bahkan menutup hotel tersebut. Cuman puji Tuhan, atas pertolongan Tuhan, Hotel Solia Yaso ini masih bisa berjalan dengan baik. Meskipun ya tadi saya sampaikan belum bisa maksimal, tetapi saya mengucap syukur bahwa semuanya itu adalah pertolongan Tuhan. Nah, sebagai penutup saya akan menyampaikan quote bahwa Tuhan izinkan badai terjadi bukan untuk menakuti apalagi menghukum kita, tetapi untuk menguatkan kita. Jadi untuk mempelai Kristus jangan alergi terhadap badai, karena seringkali melalui badai tersebut Tuhan membawa kita untuk sesuatu yang lebih baik dan Tuhan menguatkan kita melalui itu. Percaya bahwa pada saat kita berjalan bersama Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan percaya juga bahwa di tengah-tengah situasi yang susah sekalipun Tuhan tetap akan menolong kita dan akan membawa kita untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, mempelai Kristus yang diberkati Tuhan. Kita sungguh sangat diberkati lewat apa yang disaksikan oleh Ibu Dona kali ini. Dari kesaksian ini kita belajar bahwa setiap orang itu diberikan karunia oleh Tuhan, diberikan talenta oleh Tuhan di dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. Dan apa yang kita dengarkan kali ini sehubungan dengan profesi Ibu Dona dalam bidang perhotelan. Hotel itu sebuah fasilitas yang sangat penting di zaman modern. Dan orang-orang yang cakap mengelola hotel itu juga sangat diperlukan supaya memberikan layanan yang terbaik. Saya ingin membacakan satu peristiwa di mana Tuhan Yesus pada waktu lahir ke bumi, pada waktu itu belum ada sebuah manajemen perhotelan yang memadai. Apa yang terjadi? Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena apa? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saat Yesus lahir ke bumi, manajemen penginapan yang ada di tempat itu, di kota itu belum memadai. Jadi siapa duluan dapat, siapa cepat dapat. Tapi siapa yang lambat maka tidak akan mendapat. Walaupun ini sehubungan dengan masalah nubuatan, sesuai dengan nubuatan para nabi, tetapi dari sini kita belajar bahwa setiap kota itu perlu memiliki manajemen yang benar dalam memanage setiap tempat-tempat penginapan. Sehingga orang yang mau berbisnis di kota itu, orang yang mau istirahat di situ, bahkan sekarang perhotelan sudah banyak dipadu dengan wisata dan juga wisata religi. Jadi artinya apa? Kita sebagai mempelai Kristus menerima, menghargai profesi Ibu Dona sebagai profesi yang sangat baik untuk kehidupannya dan juga untuk sebuah kota itu sendiri.
Sehingga lewat semuanya ini kita juga dapat inspirasi, kita juga sangat diberkati. Walaupun di dalam setiap profesi, mempelai Kristus perhatikan bahwa setiap profesi yang kita geluti selalu saja ada kendala-kendala, ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan, ada sebuah kemampuan yang harus kita tingkatkan sehingga untuk mencapai sesuatu yang tertinggi yang Tuhan sediakan. Semua kita dirindukan Tuhan untuk jadi kepala dan bukan ekor. Tetapi kalau kapasitas kita tidak kita upgrade, maka kita tidak bisa menjadi kepala yang sebenarnya. Karena itu salah satu mengupgrade adalah dengan lewat training, lewat pendidikan, tapi juga lewat kesulitan, lewat mutasi, lewat perpindahan tempat kerja, dan ini yang dialami oleh Ibu Dona. Walaupun tidak sepi dengan masalah, tidak sepi dengan pergumulan. Bahkan ada bagian yang sangat menarik tadi bahwa ada kala di mana sudah terlanjur untuk resign dari satu tempat dan menerima job di tempat baru ternyata dibatalkan oleh sepihak, dan saat itu mesti terdiam manis di rumah selama 4 bulan. Tapi setelah itu Tuhan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu di dalam seluruh profesi yang kita geluti ada masa di mana kita menghadapi persoalan kesulitan yang paling berat. Dan itu kalau kita bergantung sama Tuhan, kita akan dapat kekuatan baru untuk lompat lebih tinggi lagi. Ya, izinkan saya membacakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kadang-kadang lewat keadaan seperti inilah seseorang diajari untuk menanti Tuhan di tengah-tengah keadaan yang galau, di tengah-tengah keadaan yang sulit. Tapi dari situ nanti justru memperoleh kekuatan baru. Setelah itu bisa terbang seperti raja wali, tidak mengalami lelah, tidak mengalami letih, tapi bisa terus terbang lebih tinggi lagi. Jadi siapapun kita, profesi apapun kita, sesekali waktu sama Tuhan diuji, dibentuk, ya, diizinkan pencobaan menimpa kita sejauh itu tidak melebihi kekuatan kita. Dulu ada salah satu anggota jemaat kami di Denpasar mengalami hal yang sama. Tuhan izinkan di PHK. Tujuan Tuhan sebenarnya jauh lebih baik. Sebab ibu ini setiap hamil keguguran. Maka solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana kalau berhenti dulu bekerja, nanti kalau sudah punya anak baru kerja lagi. Tapi orangnya tidak mau, oleh seizin Tuhan akhirnya di PHK. Nah, jadi kalau saya anjurkan sebagai hamba Tuhan, dia tidak mau, tapi kalau di PHK nggak ada pilihan lain. 2 tahun setelah dia tinggal di rumah, anaknya mulai tumbuh dewasa, besar, baru dia lamar lagi ke bank yang lainnya lagi dan diterima. Sampai hari ini, dan semuanya baik-baik saja. Ya, jadi kadang-kadang masa-masa sulit itu diizinkan Tuhan, supaya apa? Kita bisa menanti-nanti Tuhan dan memperoleh kekuatan baru. Kiranya apa yang disampaikan Ibu Dona ini sangat memberi berkat bagi kita dan menginspirasi. Ya, Bapak Ibu, mempelai Kristus, apapun profesi Anda, apapun profesi yang kita geluti hari ini, tekuni itu, persembahkan itu sebagai persembahan yang berbau harum di mata Tuhan. Jangan pernah letih, jangan pernah lesu, hanya gara-gara tantangan ada pencobaan dalam hidup ini. Sebab kalau toh ada pencobaan, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kiranya semua kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dengan apa yang telah disaksikan oleh Ibu Dona. Tuhan yang memberikan kecakapan dan profesi sebagai seorang yang cakap dalam bidang perhotelan dan terus digelutinya sampai hari ini, dan ini menjadi berkat bagi kami. Supaya dengan profesi yang ada pada kami, talenta yang ada pada kami mempersembahkan itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Ibu Dona, suami dan juga anak-anaknya juga diberkati. Semua mempelai Kristus yang dapat berkat saat ini juga masing-masing Anda diberkati. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas semua profesi yang mempelai Kristus miliki dan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.